apa-apa. Itu Ah, semangat namanya. betul betul. Kayak asuransi ya Bu biasanya pagi pagi pagi. Oke, sambil kita menunggu Bapak Ibu guru yang lain juga, kita mulai dulu ya. Hari ini kita sudah masuk ke minggu kedua nih dari Gerakan Pandai. Mungkin sebelum kita masuk ke workshop kita hari ini, perkenalkan dulu kembali lagi bersamaku Stefani di workshop kedua dari Gerakan Pandai. Nah, aku mau jelasin lagi nih sedikit lagi. Aku mau ulang aja kali mungkin buat Bapak Ibu guru yang baru join di minggu kedua ini tentang siapa sih YGMB atau Yayasan Generasi Maju Berkarya. Jadi Yayasan Maju Berkarya ini adalah program yang kita bertujuan untuk memajukan edukasi Indonesia. Nah, kita tuh ada dua majornya, ada satu untuk pelajar dan satu untuk guru. Kalau yang untuk pelajar kita namakan dengan Generation Girl. Kalau yang untuk guru itu pengajar belajar yang sedang Bapak Ibu ini ikuti sekarang. Nah, kita ada beberapa juga program di bawah pengajar belajar, ada guru digital, itu lebih mengacu kepada belajar tentang web development training gitu. Lalu yang sekarang kita ada pelajari di belajar mengajar di akhir pekan, dan kita juga ada satu platform nih yang kita buat sendiri, adanya namanya kelas. Lalu, nah, mau ngingetin juga buat Bapak Ibu guru yang tertarik untuk mendapatkan sertifikat partisipasi dalam workshop belajar mengajar ini, mungkin sertifikat di bulan ini kepencet. Di bulan ini agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau ini langsung dikeluarkan oleh Gerakan Pandai dan juga UPJ gitu. Nah, jadi di sini kita mau kasih tahu nih untuk Bapak Ibu guru untuk mendapatkannya gimana sih. Yang pertama adalah wajib hadir pada seluruh sesi pelatihan. Lalu yang kedua wajib untuk mengerjakan segala tugas baik pekerjaan individu ataupun kelompok. Dan yang ketiga diwajibkan untuk meneruskan hasil pelajaran yang sudah didapat nih dari Gerakan Pandai ini bisa dibagi-bagi kepada murid ataupun teman-temannya juga. Nah, sebelum kita mulai juga, aku mau mengingatkan bahwa workshop ini direkam, dan nanti kita akan bagikan juga hasil rekamannya di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu guru bisa tonton ulang nih buat biar lebih terinspirasi gitu ya. Terus kami harapkan untuk Bapak Ibu guru juga tetap dalam keadaan mute selama workshop berlangsung. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa diketik dulu di kolom chat box sampai nanti pada saat sesi tanya jawab, nanti kita akan bantu bacakan juga. Kami harapkan Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan laptop selama workshop, jadi lihatnya lebih nyaman gitu ya. Nah, jadi di minggu kedua masih bersama dengan Gerakan Pandai, kita akan latihan nih. Kalau minggu lalu kita mengajak Bapak Ibu guru untuk tahu apa sih CT gitu, apa sih computational thinking itu. Kemarin kita juga udah ngasah otak ya dengan ada dadu, ada bikin peta-peta. Nah, kalau sekarang kita bakal latihan CT bersama dengan materi dari Bebras. Bersama dengan guru kesayangan kita nih masih Bu Safitri. Halo Bu Safitri. Halo. Ya, seru banget ya Bu kita minggu lalu yang ngebahas tentang CT ya. Oke, kali ini kayaknya nggak kalah serunya karena akan ada Wah. soal-soal seperti Bebras tahun lalu juga, ya apa Hmm. namanya minggu lalu gitu ya. Kita asah otak lagi hari ini ya. Oke, siap. Kayaknya nih Bapak Ibu guru juga sudah tidak sabar nih Bu mau belajar. Aku serahkan kepada Ibu, silakan Bu untuk membawakan materinya. Aku stop share di sini ya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, saya ambil alih share screen-nya, saya tampilkan dulu. Ini adalah materi yang akan kita bahas di hari ini. Sebelumnya salam kenal kembali. Tidak bosan-bosannya saya menyampaikan salam kenal. Kenapa? Karena ada kemungkinan sepertinya peserta hari ini baru join di minggu ini, gitu ya. Minggu peserta Bebras ini atau peserta Gerakan Pandai baru join di hari ini. Jadi saya mengingatkan kembali bahwa Gerakan Pandai ini merupakan salah satu acara atau program pelatihan yang memang kita prioritaskan kepada guru-guru, tapi tidak menutup kemungkinan
untuk teman-teman mahasiswa juga ikut. Kenapa? Karena di balik Gerakan Pandai ini adalah ada program yang bisa melatih, khususnya adalah kemampuan kita berpikir, kemampuan kita untuk mengasah critical thinking, kemampuan kita untuk mengasah kemampuan problem solving. Nah, itu intinya gitu. Dan di sini saya mewakili Universitas Pembangunan Jaya sebagai salah satu biro di bawah Bebras Indonesia. Jadi Bebras Indonesia itu ikonnya itu seperti yang Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak Mas lihat di layar saat ini, itu ada simbol berang-berang gitu ya, atau kalau kita bilang itu tuh apa, tupai kayaknya, tupai gitu ya. Di mana Bebras Indonesia itu merupakan satu komunitas yang selalu menyelenggarakan tantangan-tantangan kepada adik-adik sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat pertama, dan juga sekolah menengah tingkat atas. Apa yang dilatih, apa yang ditantang adalah kemampuan problem solving-nya mereka. Jadi di setiap tantangan yang diselenggarakan setiap tahun di bulan November, itu mereka akan dihadapkan dengan berbagai soal-soal. Nanti dari soal itu mereka diminta untuk mengerjakan secara cepat menggunakan prinsip-prinsip CT. Apa itu CT? CT itu singkatan dari computational thinking. Jadi berpikir secara komputasi. Kalau komputasi berarti udah kenal nih, perangkatnya adalah komputer gitu ya. Berpikir dengan metode hitung, berpikir dengan metode analitik gitu ya, berpikir dengan metode pengenalan pola, berpikir dengan metode abstraksi, itulah CT gitu. Nah, saya coba jelaskan terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan yang sudah memiliki akun, kita juga memfasilitasi satu media pembelajaran, yaitu LMS Bebras UPJ. Untuk rekan-rekan yang sudah memiliki akun, silakan login ke LMS Bebras UPJ, kemudian pilih course-nya adalah PB, singkatan dari pengajar belajar. Di sana sudah ada 2 pekan. Jadi ada pelatihan 1 dan pelatihan 2, masing-masingnya sudah ada materi. Pelatihan 2 itu adalah materi yang akan kita sajikan hari ini, gitu. Nah, saya mereview kembali apa itu computational thinking, barangkali ada peserta yang memang baru join hari ini. Jadi computational thinking itu adalah satu konsep berpikir, satu metode berpikir, satu cara berpikir. Karena ketika kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan, maka kita harus mampu menata kemampuan berpikir. Siti mengajarkan kita untuk menggunakan beberapa tahapan. Tahapan berpikir itu mulai dari tahap yang namanya mengidentifikasi masalah. Jadi setiap kali kita bertemu dengan soal-soal, bertemu dengan permasalahan, maka sebelum kita menentukan metode apa yang cocok, solusi apa yang tepat, teknologi apa yang bisa mendukung, kita harus paham dulu apa yang dimiliki oleh masalah tersebut. Jadi kalau misalkan kita ada masalah, berarti identifikasi dulu ya. Kalau di CT polanya dikenal dengan istilah dekomposisi. Jadi dekomposisikan masalahnya dulu. Dari masalah yang besar, sederhanakan dia menjadi bagian-bagian masalah yang lingkupnya lebih kecil dan lebih sederhana untuk kita bisa memahami. Nah, setelah kita menyelesaikan tahap dekomposisi, kita masuk ke pola selanjutnya, yaitu adalah pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kalau kita udah tahu problemnya ada di mana, maka kita secara tidak langsung akan mencari referensi-referensi terkait dengan cara kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Nah, ketika kita ingin mencari model tertentu, ingin mencari kesamaan tertentu, pola tertentu, secara tidak langsung, konsep berpikir kita itu sudah mengarah ke tahap yang namanya pattern recognition. Setelah itu, kita lanjut ke fase abstraksi namanya. Abstraksi itu berarti kita melihat lagi, mengenerate semua permasalahan, menggunakan model yang sudah kita temukan untuk mencari jangkauan yang lebih luas lagi, sehingga permasalahan itu semakin konkret untuk kita selesaikan. Nah, yang terakhir setelah abstraksi adalah kita mampu untuk menyusun urutan langkah.
menyusun urutan proses yang kalau kita kenal itu polanya adalah algoritma. Jadi CT itu adalah sekali lagi metode berpikir, cara berpikir untuk apa? Berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan di bidang sains kah, permasalahan di bidang bahasa kah, ekonomi kah, perdagangan kah, atau yang lainnya gitu ya. Tapi kita menggunakan beberapa step. Computational thinking atau CT mengajarkan kita bahwa setiap kali kita bertemu masalah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita dekomposisikan dulu. Kita identifikasi dulu, kita uraikan dulu dari masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Setelah itu kita cari pola. Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang mana, metode yang apa, teknologi yang seperti apa, gitu ya. Kemudian kita akan generate kembali menjadi satu abstraksi dalam lingkup yang lebih besar. Kemudian untuk menuju ke solusi kita susun dia menjadi urutan-urutan langkah. Nah ini kan teorinya. Kalau di prakteknya gimana Bu? Yuk kita langsung lihat prakteknya seperti apa. Sebelum masuk ke praktek, saya ingatkan lagi bahwa computational thinking itu adalah kemampuan berpikir yang ada di level tinggi. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu guru sudah familiar dengan istilah taksonomi Bloom gitu ya. Karena ketika kita mendesain sebuah materi, mendesain sebuah soal gitu ya untuk kita berikan kepada anak didik, kita harus tahu nih level pemahaman berpikirnya anak-anak itu ada di level berapa. Kalau taksonomi Bloom itu ada 6 tingkatannya, maka CT itu mulai dari pemahaman level 4. Apa itu level 4? Kemampuan untuk menganalisa. Level 5, apa itu level 5? Kemampuan untuk mengevaluasi. Dan level 6, apa itu level 6? Kemampuan untuk mencocokkan, menyesuaikan, atau mungkin memodifikasi sehingga menjadi solusi baru lagi. Nah, CT itu dapat kita implementasikan, salah satunya adalah dengan soal-soal. Nah, soal-soal ini saya ambil dari Bebras Tas gitu ya, di mana setiap soal bebas itu punya karakteristiknya Bapak Ibu dan teman-teman. Apa karakteristiknya? Bahwa setiap permasalahan itu dapat diformulasikan dengan sederhana sehingga dapat diselesaikan secara algoritmik. Memang kalau CT ujungnya adalah programming, tapi di sini kita tidak belajar programming, tapi kita belajar mengenal informatika. Karena informatika itu adalah salah satu ilmu yang mengajarkan kita bagaimana kita dapat mengembangkan solusi-solusi yang kalau kami kenal, kalau kami kebetulan saya di bidang informatika gitu ya, kalau di bidang kami dikenalkan dengan istilah adalah algoritma. Jadi bagaimana caranya kita mengembangkan berbagai ragam algoritma untuk dijadikan sebagai solusi dari setiap permasalahan. Yang kedua, bahwa soal CT itu harus dapat diorganisasikan dan dapat dianalisis dengan logis. Nanti buat teman-teman yang belum tahu soalnya, nanti kita akan lihat gitu ya. Karakter yang ketiga adalah bahwa setiap soal, setiap masalah itu merepresentasikan data yang bisa kita abstrak, sehingga kita dapat menentukan model apa yang cocok. Dapat soalnya yang keempat adalah mengotomatisasi solusi berpikir secara algoritmik gitu ya, karena kalau kita udah kenal pola, setiap kali bertemu dengan masalah yang memiliki kemiripan, kita akan mudah untuk menentukan solusinya. Karakter yang kelima adalah kita bisa mengidentifikasi, bisa menganalisis, dan juga mengimplementasikan semua solusi-solusi yang mungkin. Dan yang terakhir adalah kita bisa mengeneralisasi dan mentransfer pemecahan persoalan ke persoalan-persoalan lainnya. Jadi bisa mengkaitkan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya, gitu ya. Saya langsung saja ambil ke contoh. Ini ada sebuah permasalahan. Ini ada sebuah soal, ini ada sebuah tantangan. Kita coba selesaikan soal ini, kita coba selesaikan tantangan ini. Oke? Kita menggunakan prinsip CT di sini. Kita coba menyelesaikan dulu tanpa saya menjelaskan bagaimana CT diterapkan untuk menyelesaikan tantangan ini. Nanti Bapak Ibu silakan menjawab terlebih dahulu kira-kira jawaban yang tepat menurut Bapak Ibu itu apa. Ini ada salah satu soal, ceritanya adalah bahwa dalam soal ini ada 2 tim sepak bola. Timnya itu bernama Berang United dan tim bernama Berang Rangers.
Mereka bermain sepak bola dan hasil permainan berhasil mencetak 6 buah gol. Gol itu dicetak oleh pemain dengan punggung 1 yang bernama Ana, punggung 10 yang bernama Dik, punggung ke-35 yang namanya Bernard, punggung ke-47 yang namanya Smithy, punggung 73 yang namanya Becky, dan punggung ke-89 namanya Richard. Nah, permainan ini ternyata menghasilkan satu babak yang seru. Kenapa? Karena tidak ada tim yang sifatnya mencetak gol 2 kali berturut-turut. Jadi setiap kali ada satu tim mencetak, disusul lagi dengan tim yang lainnya. Kemudian disusul lagi, terus disusul, sehingga menghasilkan cetakan 6 buah gol. Pertanyaannya adalah, ketika permainan itu masuk ke skor 90 menit, ke detik 60 menit gitu ya. Kira-kira berapa skor yang berhasil dicetak oleh masing-masing tim, baik itu Berang United maupun itu Berang Rangers. Berapa? Kita belajar untuk menyelesaikan satu tantangan dulu. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari soal ini, apa yang diketahui dari soal, apa yang bisa kita ekstrak menjadi solusi-solusi sederhana, sehingga kita bisa menentukan bahwa nanti skor yang diperoleh oleh masing-masing tim, Berang United dan Berang Rangers di menit 90 adalah sekian-sekian. Ada yang punya ide? 3-3. 3-3. Ada yang lain? Tadi yang menjawab 3-3, wah di kolom chat banyak nih. Jawabnya adalah D, oh rata-rata D ya. Mulai dari Ibu Mariam sampai dengan Ibu Vince menjawab D. D itu pilihannya skornya adalah 3-3. Boleh dijelaskan? Ibu Vince deh, saya mau dengar suaranya, boleh unmute, kemudian nyalakan kameranya, biar bisa terlihat. Kenapa bisa menyimpulkan jawabannya adalah 3-3? Ibu Vince ada di sini, monitor? Iya, silakan Ibu Vince. Kenapa ketemu jawabannya 3-3, Bu? Kalau saya boleh annotate ya? Boleh. Sebentar. Nah, monggo Bu, udah saya aktifkan. Kalau misalnya menit ke-1 adalah tim yang pertama, kemudian menit yang ke-10 berarti tim yang kedua, karena di sini dikatakan tidak ada tim yang mencetak gol 2 kali berturut-turut. So, kemudian ini tim yang ke-1 lagi, ini tim yang kedua, tim yang ke-1, tim yang kedua. Jadi tim ke-1 mencetak 3 kali, tim yang kedua mencetak 3 kali juga. Jadi saya menyimpulkan jawabannya. Oke. Ada yang lain? Saya mau dengar penjelasan dari siapakah ini. Kalau tadi ada Ibu, sekarang volunteernya laki-laki, kita pengen ya. Bapak Arif Fadilah, silakan Pak. Kenapa menyimpulkan bahwa skornya adalah 3-3? Silakan Pak. Iya, saya hampir sama. Saya bahkan sama dengan Ibu yang sebelumnya. Kalau yang di sini kan ada 6 gol yang tercipta, lalu di penjelasan itu tidak ada 2 tim yang mencetak gol secara berturut-turut. Maka logikanya pasti ada jeda antara tim satu dengan tim yang lainnya. Misal yang pertama ini tim Berang United, kemudian yang kedua ini Berang Ranger, yang ketiga Berang United, dan yang keempat Berang Ranger, dan seterusnya sampai yang keenam. Begitu Bu menurut saya. Oke. Satu suara lagi deh, pengen didengar. Suaranya perempuan deh kali ini. Terima kasih Bu Vince dan Pak Arif. Terakhir mungkin Ibu Mariam. Silakan Bu Mariam.
Penjelasan Ibu seperti apa? Sama sih Bu, cuman itu tuh kalau Siti kan ada jebakan-jebakan. Jadi Oh gitu ya. kalau tidak Jebakannya di mana, Bu? Jebakannya di mana, Bu? ya, kalau tidak fokus, kita tuh lebih fokus ke menitnya. 1, 10, 35. Padahal di sini keywordnya adalah berapa banyaknya yang mencetak gol, dan clue kedua adalah tidak ada yang 2 kali berturut-turut. Jadi itu ke sana sih. Jadi sama jawabannya. Oke, terima kasih. Nah, ini udah bagus nih ya, berarti Siti kita bekerja gitu. Ketika kita melihat persoalan ini, yang harus kita tahu adalah tadi dekomposisi ya. Tahap yang pertama adalah dekomposisi dulu nih, gitu. Kita uraikan dulu. Nah, salah satu cara penguraiannya adalah kita menemukan kata kunci dari soal ini apa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat narasinya itu tidak ada berkaitan gitu ya, tapi kita kalau tahu bagaimana cara menentukan kata kunci gitu ya, bahwa di sini yang ditanya adalah skor, dan skor itu kriterianya gitu ya, ada algoritmanya bahwa tidak ada tim yang mencetak gol 2 kali berturut-turut. Kalau misalkan ini adalah ada dua tim gitu ya, dan berhasil mencetak 6, berarti sebenarnya cara singkatnya adalah tinggal 6 bagi 2 gitu. Berarti masing-masing adalah 3 poin. Benar nggak? 3 skor gitu ya. Tanpa kita harus menganalisisnya lebih lanjut gitu. Nah, itulah Siti. Kalau udah tahu pola, udah tahu cara untuk mendekomposisi, udah tahu algoritmanya, maka kita akan mudah menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Good. Nah, kalau ini tadi adalah ya sudah, kalau misalkan kita melihat ada 6 gol, ada 2 tim, tidak ada yang mencetak gol 2 kali berturut-turut, ya sudah, kita tinggal bisa bagi 6 gol itu ke dalam 2 tim, sehingga masing-masing tim pasti akan mencetak skor yang seri, yaitu 3-3. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke tantangan yang berikutnya. Nah. Oke, ini tantangan yang berikutnya. Ceritanya, ada anak berang, namanya adalah Ben. Nah, Ben ini dia memiliki satu kuas ajaib. Ajaibnya kenapa? Karena setiap kali dia menggunakan kuas ini, dia dapat merubah yang namanya bentuk yang ada pada satu kotak. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ben menggunakan kuasnya untuk mengecat yang namanya kotak yang ada lingkaran dan juga segitiga. Nah, berdasarkan informasi bahwa kuas ini tuh ajaib, dapat merubah bentuk. Yang tadinya lingkaran menjadi diamond, yang tadinya segitiga itu akan berubah menjadi bintang. Pertanyaannya adalah, kalau kita punya satu deretan bentuk, segitiga, bintang, kemudian diamond, lingkaran, segitiga kembali, kira-kira hasil setelah kita menggunakan kuas itu bentuknya menjadi apa saja? Wah. Ibu Maria, Ibu Liska ini ya, udah menemukan jawabannya B katanya. Bagaimana yang lain? Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sudah paham dengan Siti-nya nih. Di minggu kedua udah lebih cepat menemukan solusinya. Oke. Wah, semuanya sepakat B. Oke, kita langsung colek Bapak Eko ya. Bapak Eko Febri Hidayat, silakan Pak, kenapa memilih B? Pak Eko, monitor, bisa Iya. memberikan penjelasan. Oh, salah. Maaf Maaf. sebelumnya, saya pakai laptopnya adik, sebenarnya kan Eka gitu. Oh, oke. Ini dengan Bu Eka. Oh, maaf Bu Eka. Silakan Bu Eka, kenapa milih B, Bu? Karena dilihat dari pola, kalau lingkaran itu menghasilkan diamond. Kalau segitiga bintang.
Jadi tinggal dicocokin aja. Sehingga jawabannya B. Oke. Bagaimana dengan Ibu Tuti? Penjelasannya gimana Bu Tuti? Kenapa milih B? Bu Halo, Tuti? saya Ya, kedengaran silakan. belum? Ya, oke, silakan Bu. Kenapa milih B, Bu? Iya, karena saya mengikuti pola lingkaran aja, Bu. Kan di situ di contohnya kalau lingkaran bulatnya jingga, terus berubahnya nanti persegi ketupat ya. Jadi ikuti pola lingkarannya aja. Oke, oke. Jadi udah semakin clear ya bahwa Siti mengajarkan kita untuk mengenal pola dari setiap masalah gitu. Kita langsung saja fokus pada permasalahan yang ingin diselesaikan. Kalau memang satu kuas ini bisa merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, maka di sini kita lihat ada pola yang berbentuk lingkaran dan ada panahnya. Itu kan merupakan instruksi ya. Kalau instruksinya adalah dia lingkaran, maka ketika menggunakan kuas akan berubah menjadi diamond. Kalau dia diamond menggunakan kuas, maka akan berubah menjadi segitiga. Jika segitiga menggunakan kuas akan berubah menjadi bintang, bintang digunakan akan berubah menjadi lingkaran. Ini kan sebenarnya algoritma. Ini ada urutan yang kita harus ikuti. Gitu. Dan urutan ini itu sekaligus sebagai pola. Di sini ada pola dan ada algoritma. Jadi udah mudah sekali kita untuk menemukan jawabannya. Bahwa untuk menggunakan kuas ajaib, maka bentuk yang awalnya segitiga, bintang, diamond, lingkaran, dan segitiga itu akan berubah menjadi bintang, lingkaran, segitiga, diamond, dan juga bintang. Oke, sudah clear ya sepertinya Sitinya ya. Kita lanjut lagi dengan tantangan berikutnya. Oke, ini tantangan berikutnya nih, Bapak Ibu. Silahkan. Kira-kira kalau urutannya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 melewati batang pohon, kemudian setiap melewati batang pohon yang bertemu dengan lubang, dia akan masuk gitu ya. Dan masuknya sesuai dengan kapasitas lubangnya. Kira-kira nanti di akhir ini, setelah dia lewati lubang yang ketiga, deretnya menjadi apa? Urutannya menjadi apa? Bagaimana caranya kita menyelesaikan tantangan ini? Boleh di chat. Yang sudah ketemu nih polanya, deretnya apa? Oh, belum. Oh, belum ya. Bapak Ibu sekarang sudah bertemu melihat slide yang ketiga ya Bapak Ibu ya? Yang batang pohon. Apakah sama? Slide yang terlihat di sini Bapak Ibu, apakah pertanyaan tentang batang pohon? Iya, Oke. sama. Oke, kira-kira mana urutannya Bapak Ibu? Kalau dimulai dari deret 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, setelah melewati lubang, di bagian akhirnya itu akan terbentuk deret yang apa? A, B, C, atau D? Ya, gunakan CT, dekomposisi, pattern recognition,
abstraksi, dan juga algoritma. Oke, sudah ada ketemu jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu? Keadaan sudah bertemu, hasilnya apa? Soalnya belum tampil ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Oke. Jawabannya adalah B, 7435612 ya. Apakah semua setuju? Jawabannya adalah B, 7435612. Oke. Saya mau dengarkan penjelasan dari Bapak Zulfar. Pak Zulfar, monitor, silakan Pak. Kenapa bisa menyimpulkan bahwa jawabannya adalah B? Iya, yang di batang pertama itu kan 1, 2, 3, 4 itu kan masuk. Sehingga posisinya 7, terdepan itu angka 5. 5, 6, 7 itu. Kemudian ada 2 lubang, 2 batang, 5, 6 masuk, sehingga 7 berada di paling depan. Dan selanjutnya karena ada lubang 3 itu otomatis 7 berada di paling bawah, sehingga dia keluar yang terakhir. Sehingga otomatis yang paling terakhir adalah 7B. Gitu. Oke, terima kasih Pak Zulfar. Bagaimana Iya, sama-sama. penjelasan dari Ibu, gantian ya, Ibu Diana? Gimana Bu Diana? Jawabannya masih sama B, bagaimana caranya menemukan urutan terakhir yang benar? Ibu Diana Tandean? Oh, nggak bisa unmute? Oke. Bentar, kalau gitu saya berpindah satu lagi aja ke Bapak Gusti Adli. Silakan Pak Gusti. Gimana Pak penjelasannya Pak? Jawabannya sama semua nih. Hari ini janjian ya, sepakat. Jawabannya sama semua. Oh enggak. Sebenarnya pendekatannya sama aja sih Bu dengan yang tadi. Jadi kan urutannya enggak tuh masuk lubang pertama kan 1, 2, 3, 4. Jadinya 5, 6, 7 di depan. Terus diikuti oleh 4, 3, 2, 1. Jadi kan kemudian lubang berikutnya turun 2, berarti 5 sama 6 yang di depan turun. Jadi urutan barunya jadi 7, 4, 3, 2, 1, 6, 5 dari depan ya Bu. Nah, kemudian lanjut lagi ke lubang ketiga kan ya. 3 orang turun, 3 bebras turun. Nah itu yang turun catatan saya 743 ya dari bawah. Otomatis terakhirnya jadinya yang dari depan itu terakhirnya 216 5347. Oke. Berarti apa yang dilakukan pertama kali Pak Gusti ketika melihat soal ini? Saya cocokkan dengan pola yang ada di soalnya sih Bu. Ngikuti instruksi berarti ya? Ikutin instruksi. Oke, berarti kita lihat algoritmanya dulu ya? Iya. Algoritmanya apa nih? Algoritmanya adalah bahwa ketika kita melewati batang pohon dan memiliki lubang, maka ada beberapa deret angka yang akan masuk ke dalam lubang tersebut. Jumlah deret angka yang akan masuk ke lubang itu sesuai dengan kapasitas lubang. Kalau ada lubangnya 4, berarti 4 angka akan masuk. Sisanya akan lolos lewati ke lubang berikutnya. Kemudian ketika angka yang sudah lolos tadi lewat, maka angka yang masuk ke dalam lubang akan keluar. Sehingga dia menemukan deretan yang berubah gitu. Dan kita ikuti semua algoritmanya sehingga kita menemukan deret angka terakhir itu urutannya adalah 7, 4, 3, 5, 6, 1, 2. Nah, di sini ada CT-nya.
Kenapa? Karena untuk bisa menyelesaikan soal ini kita harus mengikuti instruksi yang ada. Gitu. Nah, dalam kita berpikir komputasi itu harus runut, Bapak Ibu. Kalau tidak runut, maka nanti tidak ketemu solusi yang efektifnya. Kemudian kita kenali pola. Polanya apa? Bahwa setiap lubang itu akan menampung deret angka sesuai dengan jumlah kapasitasnya. Itu pola. Terus pola berikutnya apa? Bahwa angka yang jatuh ke dalam lubang itu akan bergeser menjadi deret yang paling terakhir. Nah, ini adalah bukti bahwa ini adalah soal Siti. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nih, Bapak Ibu, kira-kira berapa banyak permen loli yang dapat dimakan oleh Bebras? Ada berapa permen yang bisa dimakan? Ini menjawab 6. Bebras ingin melewati setiap kotak yang ada, aturannya bahwa tidak boleh mundur atau tidak boleh balik arah. Dan setiap melewati setiap kotak itu ada perintah. Kira-kira ada berapa banyak permen yang berhasil dimakan oleh Bebras melihat pola yang ada di depan layar. Oke, Ibu Tuti. Ibu Tuti menjawab 5. Nah, beda sendiri nih. Yang lain menjawab 6, Ibu Tuti menjawab 5. Saya mau dengarkan yang penjelasan 6. Berarti push up. Sebelum ke Ibu Tuti, saya mau mendengarkan penjelasan yang menjawab rata-rata 6 dulu deh. Ibu Mariam. Ibu Mariam, silakan Bu Mariam. Wah, ada 2. Ada 3 nih. Ada 4. Ibu Diana, Ibu Tuti, Pak Zulfar, dan Ibu Masna ini jawab 5. Sisanya 6. Haha, menarik nih. Oke. Oke, silakan Ibu Mariam dulu yang menjawab 6. Iya, saya ke keywordnya. Jadi ya itu kan satu lorong itu harus dilewati. Tapi ada 3 opsi kan. Jadi tidak boleh makan loli. Sebentar. Ya makan loli, menggosok gigi dan hanya berjalan. Nah di sini langkah pertama itu yang loli warna biru. Yang pertama dia dimakan. Terus yang kedua berarti kan 1 yang biru. Terus ada sikat gigi, berarti dia di sikat giginya, gosok gigi, sorry. Terus ketemu dengan yang hijau dan merah untuk permennya, berarti itu tetap dimakan, berarti 3. Terus ketemu, karena sudah 2, dia harus gosok gigi, maka gosok gigi. Nah, sikat gigi yang berikutnya, karena sudah gosok gigi sebelumnya, berarti dilewati. Karena sudah sikat gigi, maka dia ambil lagi yang biru, yang hijau, untuk permen. Jadi dia dimakan. Nah, karena sudah 2, maka dia tidak boleh mengambil lagi sikat gigi yang permen yang merah, maka dia harus sikat gigi. Nah, yang terakhir permen yang biru, karena sudah sikat gigi, maka dia ambil yang terakhir, permen terakhir. Jadi kalau di total ada 6. Itu.
Oke, terima kasih Bu Mariam. Yang menjawab 5 tadi Ibu Mas Naini deh. Silakan Bu Mas Naini. Kenapa menjawabnya 5? Oke, kalau saya langkah pertama dia memakan loli, kan dikatakan di situ bebas dapat menggosok gigi atau menemukan sikat gigi. Artinya dia bisa makan loli 1, kemudian langkah kedua dia sikat gigi, artinya dia bisa karena sesuai dengan instruksi yang pertama. Oke, selanjutnya dia makan 2 loli, artinya sudah 3 loli, lanjut sikat gigi. Oke, selanjutnya dia langkah berikutnya, dia tidak sikat gigi lagi, lanjut lagi ke langkah berikutnya, dia makan loli 2, artinya sudah 5. Oke, di instruksi ke-2, setelah makan 2 permen loli, ia harus menggosok gigi. Berarti dia tidak boleh makan loli yang berikutnya, yang ketiga. Dia harus lanjut untuk sikat gigi. Berarti hanya 5 loli yang dia makan. Jawabannya B. Oke, loli yang terakhir tidak dimakan? Tidak. Oke. Boleh membawa loli ataupun sikat gigi ke langkah berikutnya. Dia tidak boleh membawa loli atau sikat gigi ke langkah berikutnya. Oke, terima kasih Bu Mas Naini. Pak, siapa nih? Pak Zulfar juga. Tadi Pak Zulfar juga udah kasih penjelasan. Nah, ini tadi saya lupa. Ini Ibu Laugra ya. Ibu Laugra Isma, ada? Ada. Iya, silakan. Kenapa menjawab 5, Bu? Oke, yang pertama, loli yang pertama dia makan yang biru. Baru sikat gigi itu loli pertama, sikat gigi dilewati, baru loli yang kedua, yang hijau dia makan, itu udah terhitung 2. Karena dia udah makan 2 loli, jadi yang merah itu dia lewatin, lalu sikat gigi yang keempat, sikat gigi yang kedua itu dia sikat gigi, baru sikat gigi selanjutnya dia lewatin, baru loli biru dan loli hijau itu dia makan, udah terhitung 4, dan loli merah dia lewati karena dia sudah makan 2 loli, baru dia sikat gigi, itu baru dia makan loli yang ke-5, yang terakhir, yang biru. Jadi ada 5 loli. Ini penjelasannya menarik. Terima kasih nih, penjelasannya menarik nih. Oke ya. Ada yang mengatakan bahwa loli merah di kotak yang keempat tuh nggak dimakan karena loli 2 sebelumnya sudah dimakan gitu. Dan aturannya adalah setelah makan 2 loli nggak boleh lagi makan loli sebelum dia gosok gigi. Oke. Saya mau dengar lagi deh, ini menarik ya. Ibu Diana, Bu Diana masih nggak bisa unmute ya? Mungkin bisa dibantu sama operator kali ya? Tetap nggak bisa. Oke. Pak Zulfar koreksi jadinya 6 gitu. Oke. Yang jawab 5, Ibu Diana nggak bisa unmute. Pak Zulfar koreksi. Bu Mas Naini, Bu Laugra. Oke. Ini kira-kira yang mana yang benar nih ya? Nah, ini antara 5 dan 6 nih. Kita lihat dulu instruksinya nih Bapak Ibu. Jadi ceritanya kita akan melewati sebuah lorong gitu ya. Kita akan melewati sebuah lorong, di setiap lorong itu ada item yang akan dijumpai oleh si berang-berang. Item yang ada di setiap lorong itu ada 2. Kalau nggak ketemu permen, dia ketemunya sikat gigi. Nah, tapi setiap kali dia melewati lorong, belum tentu dia bisa melakukan aktivitas atau mengambil barang yang ada di lorong tersebut. Ada instruksinya, dia bilang gitu. Ada polanya gitu ya. Polanya adalah pertama, bebas dapat melakukan aktivitas gosok gigi kalau dia menemukan sikat gigi. Gitu ya. Kemudian setelah makan 2 permen loli, dia harus menggosok gigi sebelum dia memakan lagi. Pada setiap kotak, dia hanya dapat makan loli, atau dia bisa menggosok gigi, atau dia nggak melakukan kedua-duanya, hanya lewat saja. Jadi dia nggak gosok gigi, dia juga nggak makan loli. Kemudian yang terakhir instruksinya adalah dia tidak boleh membawa loli ataupun sikat gigi ke langkah berikutnya.
pola yang ada, kita sudah bisa melihat gitu ya, bahwa setiap kotak itu ada isi sikat gigi dan ada loli gitu. Ada kotak yang berisi sikat gigi 1, kemudian loli 1, ada juga kotak yang berisikan 2 loli sekaligus atau bahkan 3 loli sekaligus gitu ya. Nah, mana yang tepat? 5 atau 6? Kita coba aja, trace ya, kita coba literasi ya. Gitu. Yang pertama dia mulai ke kotak yang pertama. Kotak yang pertama itu adalah dia bertemu dengan 1 permen loli. Apa dilakukan? Dia masih boleh makan ya? Iya. Dia makan 1 permen loli. Kemudian dia Boleh. berjalan, ya dia makan 1 permen loli. Kita simpan 1 permen loli sudah dimakan oleh si bebrasnya. Kemudian dia bergeser ke kotak yang kedua. Kotak yang kedua adalah dia harus gosok gigi gitu ya. Oke, dia gosok gigi. Kemudian kotak yang ketiga ketemu lagi loli gitu. Sudah berapa? Dimakan nggak kotak yang ketiga? Loli yang ada di kotak ketiga dimakan nggak sama dia? Dimakan ya? Dimakan nggak? Yang ada di kotak ketiga dia makan. Kemudian dia berjalan lagi ke depan gitu. Dia berjalan ke depan. Pada saat kotak nomor 3, dia sudah makan berapa loli? 2 loli. Dia makan 2 loli apa 1 loli di situ? Hitungannya. Hitungannya 2 loli apa 1 loli? Pada kotak yang nomor 3. Ketika dia mau melangkah, dia sudah makan 2 loli. Dia sudah makan 2 loli, Bapak Ibu, gitu. Maju ke kotak nomor 4. Aturannya adalah kalau dia makan 2 loli, dia belum boleh lagi makan loli ke yang ketiga sebelum dia gosok gigi. Jadi loli yang ada di kotak keempat itu dimakan atau enggak? Dimakan atau enggak? Dimakan. Dimakan. 2 loli yang dia sudah makan. Soalnya di kotak kedua kan habis gosok gigi, Bu. Tapi kan tidak ada instruksi setelah gosok gigi itu nggak boleh lagi, artinya hitungan lolinya di reset gitu, enggak kan? Ada nggak perintah? Setiap gosok gigi udah langsung boleh makan. Kita hanya menemukan satu instruksi setelah makan 2 permen loli, belum boleh makan lagi gitu, sebelum dia gosok gigi lagi. Seharusnya kotak yang keempat itu gosok gigi dulu, benar nggak? Benar. Ya? Iya. Seharusnya begitu. Kan dia instruksinya tidak ada bilang setelah dia gosok gigi berarti di reset nih loli-lolinya nggak usah dihitung-hitung lagi, enggak kan? Kan kita tetap hitung. Benar nggak? Benar. Ya, berarti di kotak yang keempat lolinya nggak bisa dimakan. Tidak Karena bisa dimakan. seharusnya kotak yang di 4 itu isinya sikat gigi dulu gitu. Iya. Benar nggak? Karena kan ada instruksinya, instruksi nomor 2. Setelah makan 2 loli, gitu ya, dia wajib gosok gigi dulu. Kalau dia belum gosok gigi, dia belum boleh makan loli yang berikutnya gitu. Memang di kotak nomor 2 dia sudah gosok gigi, tapi kan loli yang pertama tidak hilang, tetap dihitung kan sebagai loli yang sudah dimakan, benar nggak? Jadi jawabannya baru sampai nomor 4, Bu. Oke, belum selesai. Berarti permen loli yang ada di kotak nomor 4 nggak dimakan ya, karena dia sudah makan 2 loli, seharusnya dia sikat gigi dulu gitu. Baru 2 loli yang dia makan. Oke. Terus dia gosok gigi. Setelah dia gosok gigi, dia ketemu loli. Boleh nggak makan ini lolinya? Boleh, karena aturannya tadi setelah makan 2 loli, dia wajib gosok gigi. Berarti loli yang ada di kotak nomor 7 dia makan. Oke. Kemudian dia makan lagi yang hijau, yang kotak nomor 8. Dia makan lagi. Yang sebelahnya dimakan nggak? Nggak boleh kan? Tidak. Harus gosok gigi dulu kan? Iya. Harus gosok gigi dulu. Jadi, loli yang ada di kotak nomor 9 ini tidak dimakan. Sudah berapa loli yang dimakan tadi? 2. Sudah 4. Oke, kemudian dia ketemu sikat gigi. Sikat gigi dong dia. Oke. Karena 2 loli aja harus wajib sikat gigi, apalagi 4 gitu ya. Tapi dia ketemu sikat gigi nih, sikat gigi.
Nah, loli yang di kotak terakhir dia makan nggak? Makan. Makan. Dimakan. Dimakan. Jadi ada berapakah? 5. 5. Ada 5. Benar Oke. penjelasan saya. Iya, benar. Jadi Siti itu tidak hanya mampu untuk menganalisis, tapi berpikir kritis gitu ya. Critical thinking kita dilatih, ini dimakan atau enggak gitu. Kembali lagi ke aturannya, ada algoritmanya. Ada algoritmanya bahwa ingat, setiap kali kita menyelesaikan persoalan, kita harus paham instruksi. Ya kan Bapak Ibu kalau bikin soal, selalu ada instruksi kan. Misalkan soal ini bentuknya adalah pilihan ganda. Setiap soal harus dikerjakan. Jawaban yang benar dapat nilai 1, jawaban yang salah nilainya 0, gitu kan ya, itu kan instruksi. Kita harus paham, kita harus aware dengan setiap instruksi yang ada di setiap tantangan, setiap soal, setiap permasalahan yang ada, gitu. Gitu. Kita harus tahu gitu nih sekarang lagi Ya nang PPKN. lek cuci tanah kok tak ngapus tak iso pilih ngapus tanah ngapus ke HP. Lah itu. Ya kok tak tahu Kak. Itu opo. Ya itu. Ada yang bocor. Oke, untuk soal ini gimana? Terasakah Sitinya? Terasa bagus, Bu. Oke, jadi kita belajar gitu ya. Oh, oke. Artinya gini, setiap kita, karena kita pendidik mungkin ya, sebagian dari kita adalah pendidik, dan setiap kita mau mengevaluasi apakah siswa kita ini memahami materi yang kita sampaikan kepada mereka, maka ketika kita mendraft, ketika kita mendesain soal tersebut, kita harus kembali kepada karakter-karakter Siti tadi. Bagaimana caranya kita mengharapkan bahwa anak-anak mampu menjawab semua soalan dari kita kalau ada satu kriteria yang tidak terwakili di soal. Jadi pastikan setiap soal kita itu yang pertama informasinya jelas, masalahnya itu dapat disusun secara sistematis sehingga anak-anak itu mudah untuk menemukan solusinya gitu. Kemudian apakah ada pemodelan yang bisa kita terapkan di soalnya kita? Ini kan pemodelan. Gambar ini, saya bilang juga kemarin bahwa di setiap soalnya Bebras, ya, ada stimulus yang dipakai. Dengan stimulus ini orang perhatiannya fokus pada pola yang tersaji pada masalah ini, gitu. Ini pola. Susunan mulai dari kotak yang pertama hingga kotak yang terakhir, ini adalah pola. Untuk dia bisa mengikuti pola ini, dia harus ikuti instruksi. Bullet numbering yang ada kata-kata Bebras dapat menggosok gigi, hinggalah dia tidak boleh membawa, itu kita sebut dengan sistematikanya, urutannya, instruksinya, atau bahasa lainnya kalau dalam Siti adalah algoritmanya. Sehingga ketika orang mengerjakan ini, dia terfokus pada instruksi apa yang dimiliki pada soal. Kemudian bagaimana pola untuk dia bisa menyelesaikan soal tersebut. Ya, inilah Siti. Gitu. Oke. Kita coba ke soal yang berikutnya ya. Kita latihan yang soal berikutnya ya. Nah, ini soal berikutnya nih, Bapak Ibu. Silakan. Kira-kira, mana itu? Oke. Kira-kira nih Bapak Ibu, tantangannya adalah berapa banyak donat, berapa menit setelah toko dibuka, Yasmin itu dapat dilayani dan mendapatkan semua donat yang dia inginkan. Jadi kita tahu di sini ada 3 Bebras yang mengantri donat. Yang pertama namanya Ali, yang kedua namanya Bilgin, yang ketiga namanya Yasmin. Nah, pertanyaannya adalah kalau Yasmin itu ada di antrian yang ketiga dan dia ingin membeli donat, kira-kira pada menit keberapa dia mendapatkan 5 donat yang dia inginkan?
Menit ke-12, 10, 26, atau 28. Sudah ada yang ketemu jawabannya. Menit ke-28. Oke. Menurut Mas Evan, menit ke-28. Bapak Ibu yang lain kira-kira menit ke-berapa? 26 tapi nggak yakin. Nggak ada kata-kata nggak yakin di sana, Bu. 26. Oke. Mas Evan bilang 28. Ibu Mariam bilang 26. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pahami polanya, identifikasi masalahnya. Ikuti instruksinya. Tapi nggak yakin. Ada yang jawab 10 biar komplit. 28, 26, 12, 10. Kira-kira menit keberapa? Mas Evan kan 28. Ikuti polanya, ikuti instruksinya. Nanti akan ketemu pada menit keberapa Yasmin itu akan mendapatkan seluruh donatnya. 12. Oke. Perhatikan algoritmanya. Oke. 8, 12. Oke, 28. 26. Ibu Diana, saya nggak bisa unmute nih, pengen dengar suaranya. Oke. Saya mau colek Mas Evan dulu deh. Mas Evan katanya 26. Mas Evan monitor 28. Jadi gini. Iya, gimana ya, gimana? Antriannya kan Ali dulu, baru Bilkin, baru Yasmin. Jadi sudah ya. Jadi isinya sudah ada 3, jadi sudah ngantri. Nah, antrian urutannya Ali dulu, baru Bilkin di tengah, Yasmin paling belakang. Nah, berarti Ali dari dulu. Tapi kan satu orang hanya boleh membeli 3 donat pada satu saat, harus ngantri lagi. Jadi urutannya itu dia gini, pertama Ali, Bilkin, Yasmin, terus baru balik Ali gitu. Jadi Ali 3 donat jadi 6 menit. Terus bikin 3 donat berarti 6 menit, jadi sudah 12 menit. Nah, Yasmin membeli 3 donat lagi berarti sudah 6 menit, jadi 18 menit total. Nah, terus habis itu kembali Ali lagi. Urutannya, nah Ali dia beli 3 donat. Nah, dia tinggal 1 jadi 24 menit. Nah, tapi kan bikin sudah selesai. Jadi bikin sudah pulang hitungannya. Jadi tinggal langsung Yasmin. Nah, Yasmin tinggal 2 donat. Karena 2 donat cuma 4 menit. Jadi 28. Oke, terima kasih Pak Evan. Tadi yang jawab 12 tapi nggak yakin. Mana suaranya? Ibu Diana dari 12 terus yang terakhir 26 gitu ya. Gimana nih, Bu Diana? Oh, oke, dia leave dulu nanti balik lagi. Oke. Saya yang jawab 14, Ibu Laugra. Gimana Ibu Laugra? Ralat jadinya. Ralat Pak. Jadinya 28. Oh, oke. Iya. Oke. Ibu Mariam deh, Ibu Mariam 26 tapi nggak yakin. Gimana Bu Mariam? Karena nggak yakin jadi saya nggak bisa jelasin. Jadi 26 itu gimana Bu? Ketemu 26 itu ini aja. Hitung-hitungan antrian ya nggak yakin Bu saya. Oke, jangan dipaksa. Oh, ini nih tim PB nih 12 katanya. Gimana? Ayo jelasin 12 itu gimana cara temunya?
Tim PB? Nah, ini panitia juga ikutan nih Bapak Ibu. Ayo tim PB. 12 itu gimana cara menghitungnya? Oke. Rata-rata 28. Ibu Diana gimana? Operator boleh bantu kali untuk meng-unmute Ibu Diana? Oke, bentar. Bisa nggak ya? Ibu Diana. Operator, apakah boleh dibantu untuk meng-unmute Ibu Diana? Iya, saya juga tidak bisa bantu. Aku udah coba Bu untuk Nggak unmute bisa juga, juga atau ya? unmute tapi nggak bisa ya. Nggak bisa juga ya? Oke, ya sudah kalau nggak bisa jangan dipaksa. Terakhir deh kita dengar suaranya Pak Karolus. Bener ya tadi ya? Pak Karolus ya? Jawabnya juga 28. Ya, silakan Pak. Gimana Pak? Jadi yang pertama si Ali itu kan dia akan membeli 7 donat, tapi harus setiap kali antri itu hanya maksimal 3 donat yang harus dibeli. Jadi yang pertama 3, kemudian 3 donat lagi untuk Pak Bin. Kemudian yang terakhir, yang pertama 3, kemudian yang kedua 3, kemudian yang ketiga 3, berarti sudah 9. Kemudian balik lagi ke Pak Ali, tambah 3, jadi sudah 12. Kemudian ke yang terakhir tambah 2, berarti ada 14 donat yang dibuat. Berarti 14 kali 2 menit berarti 28 menit yang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 28 menit. 28 menit. Ya, di situ jelas polanya ya, bahwa instruksinya adalah bahwa untuk buat satu donat itu kan butuh waktu 2 menit. Setiap pelanggan, karena saking banyaknya yang pengen antri, kayaknya donatnya enak banget nih, kayaknya donat bebas gitu ya. Setiap pelanggan itu hanya bisa beli 3 donat. Kalau 3 donat berarti berapa menit? 6 menit ya. 6 menit. Sekarang kita punya pola nih antrian. Pola yang pertama Ali, dia beli 7, kemudian Bilgin 3, Yasminnya ada 5 donat. Ya sudah, kita hitung aja 3-3 dulu semuanya gitu. Satu looping pertama itu akan membutuhkan, karena Yasmin itu butuh 5, maka untuk looping pertama dia belum selesai, dia harus mengantri ulang, bener nggak? Ya, kan di looping pertama, di putaran pertama dia baru dapat 3 donat gitu. Nah, karena 3 orangnya itu rata-rata 3 ke atas beli donatnya, ya sudah, berarti di putaran pertama kita menghabiskan berapa menit? Menghabiskan menit, satu putaran pertama. Berapa menit? 18 menit. Oke, 18 menit ya. 18 menit, karena masing-masing orang bisa mengantongi 3 donat, dan satu donat itu 2 menit, maka 9 kali 2 gitu ya. 2. Oke, jadi 18 menit. Oke, putaran kedua. Ali masih antri, Bilgin sudah nggak antri, Yasmin antri. Berarti tambah lagi 3 menit, tambah 6 menit. Sudah berapa menit? 26 menit. Yasmin kurang berapa donat di putaran kedua? Kurang 2 donat. Ya, berarti sudah dapat 28. Jadi jawabannya adalah 28. Nah, di contoh soal donat ini, Bapak Ibu, ini itu adalah pembelajaran informatika. Kenapa? Di informatika itu kita mengenal istilah antri, gitu ya. Kita tahu bahwa antri itu adalah konsep di mana orang mau mendapatkan sesuatu itu harus terurut, nggak bisa sembarangan, gitu. Nah, dalam ilmu informatika, antrian ini itu pasti menggunakan scheduling, sistem penjadwalan. Kalau algoritma kita namanya round robin, gitu. Round robin itu bekerja sesuai dengan pola antrian.
Kalau toko donat itu kita asumsikan sebagai prosesor yang memproses donat, gitu ya, di mana nanti yang mengantri atau berang-berang itu kita kenal dengan prosesnya, karena ada proses mengantri. Jumlah donat itu adalah waktu, karena untuk membuat satu donat ada korelasinya dengan waktu. Jadi jumlah donat itu adalah waktu yang digunakan untuk memproses. Kalau di komputer berarti lamanya waktu yang dibutuhkan oleh CPU, prosesor, untuk memproses antrian. Dan 1 donat 2 menit itu adalah batas kecepatan aturannya. Jadi makanya CPU itu merupakan informatika, bagian dari informatika. Karena informatika itu adalah satu cabang ilmu yang memang mengajarkan kita bagaimana membangun sebuah urutan solusi menggunakan algoritma. Nah, algoritma ini nggak bisa diselesaikan kalau kita tidak berpikir secara siti. Sitinya apa? Tidak berpikir secara runut. Kan kita nggak bisa ya, dalam sistem antrian kan nggak bisa acak. Harus terurut, sesuai dengan urutan yang pertama sampai dengan urutan yang terakhir. Nah, jadi di soal donat ini, secara tidak langsung, ini adalah contoh daripada soal informatika, soal dari penerapan siti. Ada polanya nggak? Ada pola. Polanya apa? Polanya antrian. Ada dekomposisinya nggak? Ada, gitu. Apa dekomposisinya? Bahwa dekomposisi masalah di sini, satu orang hanya bisa beli 3 donat. Itu kan dekomposisinya. Satu donat itu dapat dicetak, dapat dibuat dalam durasi 2 menit, itu kan dekomposisinya. Gitu. Kalau sudah beli 3 donat, untuk mendapatkan donat yang keempat, dia nggak bisa langsung, dia harus ulang lagi, ngantri lagi. Itu kan dekomposisinya. Polanya adalah antrian tadi. Jadi jawabannya untuk donat ini adalah 28. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan terkait soal-soal Bebras? Nah, minggu lalu saya juga coba ya, saya bilang bahwa Siti itu bisa nggak Bu diterapkan dalam pembelajaran? Bisa gitu. Ini saya ambil beberapa contoh yang memuat kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Siti itu sama dengan HOTS. Nanti detail HOTS akan disampaikan oleh narasumber berikutnya di minggu depan. Nah, Siti dalam pembelajaran, saya ambil beberapa cuplikan contohnya. Yang pertama adalah ketika kita belajar contoh penerapan Siti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita mungkin sudah sering ya, kalau dalam belajar bahasa Indonesia, kita diminta untuk baca sebuah cerita, baca sebuah paragraf, gitu ya. Tapi bentuk Siti di sini adalah bagaimana caranya kita bisa menggali informasi lewat tahapan analisis. Apakah kita bisa langsung menjawab? Tidak. Kita perlu untuk menganalisis dulu. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu baca sebentar soal ini. Kemudian Bapak Ibu coba jawab 3 pertanyaan yang Bapak Ibu lihat di layar. Baca sebentar, kemudian coba jawab. Ada tahapan Siti yang harus Bapak Ibu lewati untuk bisa menemukan yang namanya implementasi Siti dalam pembelajaran. Ini contoh dalam pembelajaran bahasa Indonesia dulu. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang dipikirkan Tata ketika memanggil saudara-saudaranya untuk menolong Mimit? Oh, slide-nya belum berubah. Bentar. Saya stop dulu. Sekarang apakah sudah tampil slide untuk pembelajaran bahasa Indonesia, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Silakan baca sebentar, kemudian kita gali informasi yang ada di sumber bacaan.
Apakah setelah membaca kita bisa langsung menjawab soal ini, Bapak Ibu, atau perlu satu analisis lagi untuk mendalami maksud yang tersirat di dalam bacaan? Silakan mungkin menuliskan jawabannya di kolom chat juga boleh, jawaban pertanyaan 1, 2, dan 3. Latihan untuk membaca, latihan untuk menggali informasi, latihan untuk berpikir kritis. Kira-kira apa jawaban yang cocok dari setiap pertanyaan yang ada. Oke, Mas Evan sudah menjawab. Oke. Silakan. Apa pesan yang terkandung dalam bacaan ini? Oke. Judulnya bagus-bagus ini ya. Oke. Oke, pertanyaan nomor 1. Apa yang dipikirkan Tata ketika memanggil saudara-saudaranya untuk menolong Mimit? Apa yang dipikirkan Tata? Jadi apa yang dirasakan Tata, apa yang dipikirkan, apa yang ingin dia lakukan gitu ya ketika memanggil saudara-saudara. Kira-kira jawabannya apa nih Bapak Ibu? Ada yang jawab tentang kondisi Mimit. Apa yang dipikirkan Tata ketika dia panggil saudara-saudaranya agar bisa menolong Mimit? Ada yang menjawab mencari bantuan, ada yang menjawab panik, ada yang menjawab tolong-menolong, ada yang menjawab dia memikirkan keadaan Mimit, ada yang menjawab gotong royong. Kira-kira yang paling mendekati dengan isi yang terkandung dari bacaan ini apa? Yang dilihat oleh Tata apa? Dia melihat bahwa Mimit dalam kondisi yang butuh pertolongan. Maka yang dipikirkan oleh Tata, ini bisa, jawabannya bisa bebas Bapak Ibu, tapi jawaban ini harus sesuai dengan pesan yang terkandung dalam bacaan. Gitu ya. Bahwa ketika Tata melihat Mimit, yang dipikirkan oleh si Tata adalah ingin menolong si Mimit. Bagaimana caranya dia menolong? Dengan cara memanggil saudara-saudara lainnya untuk ikut menolong Mimit, gitu ya. Kemudian sikap apa yang diteladani? Karena ada kepedulian, ada empati yang dimiliki oleh Tata terhadap kondisi Mimit, berarti di sini ada sikap yang bisa kita teladani. Selain tolong-menolong, selain gotong royong adalah empati. Ya, sikap empati. Kemudian judul yang tepat apa? Indahnya pertolongan, indahnya persaudaraan. Ada yang bilang menolong Mimit, bekerja sama untuk tolong-menolong. Ya, itu bisa saja. Ya, konteks dari bacaan ini mengajarkan kita bahwa setiap kali ada masalah harus butuh empati, harus butuh perhatian, harus butuh yang namanya sikap mau menolong, gitu ya. Nah, di bahasa Indonesia kita kan belajar bagaimana caranya memahami informasi dari sebuah teks bacaan. Bagaimana caranya menggali informasi dari sebuah teks bacaan. Tapi biasanya yang sering kita jumpai setelah membaca
ketika bertemu dengan soal, kita berasumsi bahwa semua jawaban pasti ada di bacaan. Seperti itu ya, mindset kita ya. Baca aja dulu, nanti setelah baca pasti akan ketemukan jawabannya. Tapi tidak selalu Bapak Ibu. Kalau Siti berarti ada kemampuan tidak hanya bisa membaca, tidak hanya bisa memahami, tidak hanya bisa menjelaskan, tapi dia bisa menganalisis, dia bisa mengekstrak. Apakah sikap tolong-menolong disampaikan di sini? Tidak. Apakah sikap empati ada di sini? Tidak. Tapi itu adalah karya kita, critical thinking-nya kita, bahwa kalau melihat seseorang dalam kondisi kritis, maka perlu empati di sana. Perlu sikap tolong-menolong di sana. Perlu sikap kerjasama di sana. Nah, ini contoh implementasi Siti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi di sini kita dituntut tidak hanya menghafal, tidak hanya mengingat, gitu. Tapi yang terjadi di pendidikan kita umumnya adalah kemampuan berpikir yang ditanamkan kepada siswa kita itu adalah kemampuan untuk menghafal, kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk dia bisa menjelaskan kembali gitu ya. Tapi kita masih kurang untuk melatih siswa kita kemampuan untuk bernalar, kemampuan untuk memiliki kemampuan critical thinking-nya, kemampuan untuk dia bisa menganalisis lebih luas lagi. Karena bisa jadi sebenarnya solusi itu tidak tertulis jelas pada setiap permasalahan yang ada. Tapi dia tersirat. Nah, ini contoh implementasi Siti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita lihat lagi, Siti bisa diterapkan di mana lagi? Misalkan, di pembelajaran matematika. Ini ada contoh sederhana, gitu ya. Nah, tapi kalau matematika kan biasanya langsung nih, diketahui misalkan, jika uang ayah 5.000, dibelanjakan bakso 3.000, berapakah sisa uang ayah? Gitu kan ya, rata-rata kan ya. Tapi coba kita sajikan soal itu dalam soal yang mengasah kepada kemampuan bernalar. Apakah dengan menggunakan stimulus gambar seperti ini, kemudian setelah dia melihat gambar, dia pahami urutan daripada permasalahan yang ada, sehingga dia mudah untuk menentukan jawaban mana yang benar. Ini contoh implementasi dalam bidang matematika. Nah, kalau soalnya seperti ini, kira-kira mana jawaban yang mendekati nih, Bapak Ibu? A, B, C, atau D? Yang mana Bapak Ibu kira-kira jawabannya? A, B, C, atau D kira-kira? C. Bu Vincent menjawab adalah C. Bagaimana yang lain? Nah, jawabannya sama.
Ada yang jawab A, ada yang jawab C, silakan. Ibu Vince, kenapa menjawab C? Ayo, kenapa Bu? Jangan malu-malu Bu. Saya ganti A, Bu, ternyata. Jawabnya A. Kenapa tuh Bu? Kenapa bisa berganti Bu? Kalau ini membeli mie goreng dengan memanfaatkan kupon 1, berarti kan dia dapat apa namanya? Kalau di ini ya mie goreng dan bakso ini yang lebih murah kan mie goreng nih. Pasti dia lebih hemat nih. Kemudian kalau kupon 1 dan kupon 2, kalau kupon 1 ini kan potongannya 40%. Jadi kan potongannya lebih besar daripada kupon 2. Gitu. Nah, ini kan 15.000, ini oh sorry. Dengan minimal pembelian 40.000 ya. Iya, ini minimal pembeliannya 40.000 kan. Jadi pasti diskonnya lebih besar nih, gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah mie goreng dengan memanfaatkan kupon 1. Iya, A. Oke. Yang berikutnya yang menjawab tadi B. Ada yang jawab B nih. Ibu Diana, Ibu Vince tadi? Yang barusan ya? Saya ganti Iya, jadi iya, A. iya. Oh, oke. Jadinya A ya. Oke, dikoreksi. Tadinya awalnya C ya, Bu? Betul ya. Ya, Saya jadi A. Semuanya A. Nih pengen dengar Ibu Diana, tapi Ibu Diana nggak bisa. Sudah bisa. Oh, sudah bisa. Oke, akhirnya. Gimana, Bu? Kenapa bisa pilih kuponnya B, Bu? Enggak, saya ganti jadi A. Kenapa, Bu? Bisa ganti jadi A? Awalnya B, kenapa? Kok tiba-tiba jadi A itu kenapa, Bu? Enggak, saya baru sadar kalau yang B itu minimal 60.000. Sedangkan kalau misalnya 4 orang dikali bentar. Sorry. Saya tetap B deh. Sorry ya. Nggak apa-apa, Bu. Ya, Gini, oke. kan Ani dan ketiga temannya berarti kan 4 orang tuh. 4 orang kalau makan mie 15.000 berarti kan 60.000. Berarti kan bisa pakai kupon yang B. Ya toh, karena minimal pembelian 60.000. Nah, kalau yang apa B itu maksimum diskonnya 25.000. Nah, kalau 60.000 diambil 30% itu kan berarti diskonnya 18.000 ya. 30% dari 60.000 kan 18.000. Berarti kan kalau 60 dikurangi 18.000, 42.000 kan. Sedangkan kalau pakai kupon A, potongan maksimumnya cuma 15.000. Jadi dia bayarnya 45.000 gitu. Jadi lebih hemat yang kupon B cuma 42.000, beda 3.000 sih. Oke. Nah, ini kalau ibu-ibu nih pasti jeli nih soal diskon ya, Bu. Saya sering pakai ini diskonan ini soalnya. Coba kita dengarkan suara dari bapak-bapak ya. Bentar. Tim Pak Teddy. Pak Aprilas Teddy. Gimana Pak? Kenapa kok milihnya juga A, Pak? Beli mie goreng aja dengan pakai kupon 1. Pak Aprilas Teddy ya, silakan Pak. Saya dengar suaranya? Iya, masuk Pak, dengar. Dengarannya. Pak, jangan mau sama ibu, jangan mau kalah sama ibu-ibu Pak. Coba jadi B deh, ikutin ibu-ibu aja. Gitu ya. Karena kan ya, karena saya tadi tidak melihat ada 4 orang di sini, ternyata ada 4 orang ya. Orang berarti dia harus beli, mengeluarkan uang kan berarti untuk yang paling murahnya itu kan 15.000, berarti harus 60.000 ngeluarin uang ya. Oke. Berarti dia harus cari diskon yang lebih besar. Apa namanya? 25.000 ya, jadi diskonnya 25.000 kalau dia udah pilih yang kupon B gitu.
Oke. Ya. Jadi ini emang harus jeli nih soal kupon-kupon, jangan sampai salah pilih kupon. Ya, jadi sebelum kita menjawab kan berarti kita harus tahu dulu ya, harus tahu dulu gitu, apa sih permasalahan di sini gitu, bahwa ketika kita ingin makan, kita bisa mendapatkan potongan teman-teman, tapi potongannya itu ada syaratnya gitu ya, bahwa potongan itu ada syarat minimum jumlah belanja dan maksimum jumlah potongan gitu. Dan kan berarti kita ingin memilih ya, kira-kira potongan mana yang memberikan nilai potongan paling rendah, paling tinggi gitu. Kupon 1 dia hanya memberikan potongan maksimum 15.000. Kalau belanjanya 40.000 berarti kita cukup bayar 25.000 gitu kan ya. Sementara untuk kupon 2 dia dapat memberikan diskonnya 25.000 tapi minimum belanjanya adalah 60.000. Nah, ini harus jeli nih. Kalau dulu masih ada matahari jangan terkecoh gitu ya. Beli 1 diskon 50 tapi setelah pembelian kedua. Nah, itu harus pintar hitung-hitungan. Itu adalah contoh di mana kita mengimplementasikan Citi. Sebelum memutuskan solusi mana yang tepat, berarti harus tahu dulu polanya. Harus tahu dulu instruksinya. Nah, kalau dari kupon ini ternyata potongan yang terbesar itu dimiliki oleh kupon yang kedua. Maka kita cukup bayar 35.000 gitu ya. Sementara untuk yang kupon 1 cukup bayar 25.000 gitu. Tapi minimal pembelanjaannya adalah ada 40.000, ada 60.000. Kita lihat lagi di instruksi berapa orang yang akan makan. Di sini ada clue, Ani dan ketiga temannya, berarti ada 4 orang yang akan makan. Kalau dia beli mie goreng berempat, berarti dia harus membayar 60.000. Nah, kalau dia belanjanya 60.000 gitu ya, dia bisa dapat potongan 25.000 sehingga berempat cukup bayar 35.000. Bagaimana kalau dia beli bakso berempat? Gitu. Berarti di sini dia mendapatkan berapa? Potongan 62.000 ya. 62.000 dia mau pakai potongan yang mana? Potongan kupon yang kedua yang paling besar memberikan potongan untuk mereka. Jadi kalau tidak, ini sudah langsung terjawab polanya gitu. Menentukan dulu pola potongan yang terbesar berdasarkan syarat minimal pembelanjaan. Nah, ini adalah contoh kita mengimplementasikan Citi dalam pembelajaran matematika. Ada lagi nggak? Ada lagi. Ini contohnya dalam IPA. Ternyata Citi itu tidak hanya spesifik dalam bidang matematika, Bapak Ibu, tapi bisa diterapkan di hampir semua bidang pembelajaran. Karena apa? Setiap persoalan yang dimiliki oleh pembelajaran itu membutuhkan proses berpikir. Dan proses berpikir Citi itu tidak spesifik, tapi bisa diterapkan di seluruh bidang pembelajaran. Mau IPA kah, mau IPS kah, tetap bisa diterapkan. Karena apa? Karena Citi mengajarkan proses berpikir, metode berpikir. Kalau namanya metode berpikir, berarti semua persoalan pasti bisa menggunakan Citi. Ini contoh kalau kita menggunakan soalnya dalam ilmu sains, yaitu ilmu pengetahuan alam. Ini ada contoh nih, coba kita perhatikan, ini ada pola berarti ya. Pola ini, di gambar ini ada gambar sebatang pohon cemara beserta bayangannya. Gitu. Nah, ketika pohon cemara ini berada tepat di bawah matahari, kira-kira nanti bayangan pohonnya akan kemana? Gitu. Dia, misalkan di sini kan mana gambar bayang-bayang pohon cemara yang tepat saat matahari telah berpindah posisinya. Kira-kira yang mana nih, Bapak Ibu? Ini kan berarti ada pola yang harus kita pahami, gitu ya. Kita perhatikan polanya di mana letak matahari, di mana letak bayangan, di mana letak objeknya. Kalau seandainya matahari ini kita geser, kita berpindah tempatnya, kira-kira bayangan cemara akan menjadi ke arah yang mana? A, B, C, atau D? Yang menjawab rata-rata adalah D. Oke, ada jawaban yang lain? Semuanya adalah D. Ya. Kenapa menjawab D, Ibu Tuti? Kenapa menentukan jawabannya adalah D, Ibu Tuti?
Kenapa bukan A? Ya, silakan Bu. Kenapa Bu? Iya kan kalau misalnya terdengar nggak Bu Ya, suaranya? kedengeran. Kalau mataharinya sebelah kiri kan bayangan cemarannya ada di sebelah kanan ya. Kalau berpindah posisi dia di belakang cemarannya berarti bayangannya berada di depan pohon cemaranya. Tegak lurus dengan pohon cemarannya ya? Iya. Oke. Kayaknya semuanya sama nih. Jawabannya adalah D. Oke. Kemudian nih, ternyata siti juga bisa diterapkan dalam biologi nih Bapak Ibu. Kemudian ini saya skip saja karena kita sudah mau mendekati akhir ini waktunya. Nah, ini di biologi ya, misalkan kita ingin mengetahui pola penyebaran daripada mamalia. Gitu ya. Ini kalau misalkan penyerbukan bunga itu dibantu oleh binatang, gitu ya, kira-kira mana kemungkinan yang bisa menyebabkan terjadinya produksi penurunan buah durian. Gitu. Nah, ini ada contoh yang soal ini tidak hanya bisa dijawab kalau kita hanya melihat saja atau membaca saja, tapi perlu untuk menganalisis sehingga critical thinking kita itu dapat bekerja. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan sosial ada lagi. Nah, kita memberikan satu persoalan yang dekat dengan keadaan kita sehari-hari. Nah, di sini misalkan sesuai dengan perkembangan transportasi, maka dengan kondisi yang ada saat ini, kira-kira mana jenis transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat? Apakah gambar pertama berasumsi bahwa ini banyak angkot ini banyak disenangi oleh masyarakat karena daya tampungnya yang banyak. Gitu ya. Atau ada yang bilang naik angkot itu enak, lebih digemari karena memang relatif terjangkau. Gitu. Ada yang bilang lebih enak naik Gojek karena lebih cepat sampai tujuan. Atau ada yang berpendapat dia lebih aman bagi penumpang. Nah, sekarang konteksnya adalah bukan terhadap traffic atau segala macam, tapi terhadap perkembangan daripada teknologi yang mensupport transportasi yang ada di Indonesia saat ini. Kira-kira jenis mana yang paling diminati oleh masyarakat perkotaan? Ini urban berarti, masyarakat urban. Kalau masyarakat urban berarti kan anak-anak kita itu perlu untuk melihat kondisi gitu ya, bahwa di urban itu syarat dengan waktu. Semua orang pengen cepat. Di urban itu syarat dengan pelayanan. Semua orang ingin dilayani. Di wilayah urban itu syarat dengan macet karena banyaknya yang beraktivitas sehingga volume untuk transportasi pengguna jalan itu sangat tinggi. Nah, kira-kira mana yang paling diminati? Ini kan nggak hanya melihat atau nggak hanya memilih ya di gambar ini. Gitu. Dia nggak hanya memilih karena kalau angkot itu panas, lah motor juga panas gitu ya. Kalau angkot itu dia rame-rame, dia senangnya sendiri gitu. Tapi di sini anak-anak kita diminta untuk menyesuaikan kondisinya. Ada dua kondisinya. Yang pertama adalah kondisi kendaraan yang digunakan di wilayah perkotaan. Berarti dengan kemajukan yang ada di perkotaan gitu ya, dan dengan perkembangan teknologi transportasi. Nah, di sini ada gambarnya nih. Oh, berarti kalau kita mau menggunakan jasa, apakah ini jasa ojek gitu ya, kita bisa menopang, kita bisa menghemat waktu tanpa harus pergi ke satu titik di mana tempat mereka mangkal. Tapi kita cukup menggunakan perangkat pintar kita untuk menemukan mereka, dan mereka akan menjemput kita dan kemudian mengantarkan kita ke lokasi yang ingin kita capai. Berarti di sini ada clue lagi. Ini ada peta, ada gambaran bahwa setiap orang di kota itu pengen cepat sampai di tujuan. Gitu. Apakah terbayang oleh kita bahwa ini sebenarnya adalah ingin kecepatan? Maka jawaban yang paling relevan dengan soal ini adalah C. Gitu. Ini ada ini ada stimulus yang memancing anak-anak. Dia bisa nggak melatih atau mengasah kritikal berpikirnya ketika dia melihat gambar ini. Ya, jadi ini adalah implementasi Siti lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, yang terakhir ini adalah saya ambil contoh pembelajaran dalam pembelajaran
pendidikan jasmani dan olahraga ya, PJOK. Kira-kira nih Bapak Ibu kalau ada kasus seperti ini, di mana dua orang pemain sepak bola, Ale dan Eko, gitu ya, sama-sama bermain, dan pada saat berebut bola, ternyata mereka saling bertabrakan. Nah, kalau melihat skenario ini, kronologi ini, kira-kira siapa yang lebih cepat sembuh cederanya? Ale atau Eko? Ini kan nggak hanya bisa membaca soal ya, tapi kita harus menggali apa nih critical thinking-nya gitu. Apa nih analisisnya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, siapa yang paling cepat sembuh memarnya? Ale atau Eko? Menurut Ibu Diana, Ale. Menurut Ibu Tuti, Ale. Oke. Ibu Diana, kenapa menjawab Ale? Kalau setahu saya sih, saya bukan dokter ya, tapi kalau setahu saya, kalau memar itu kan berarti ada pembuluh darah yang pecah di bawah kulit. Jadi kalau dibiarkan lebih lama, apalagi dipakai main, itu bengkaknya akan semakin besar gitu. Tapi kalau langsung dikompres, ya akan lebih cepat sembuh gitu sih. Oke. Oke. Meskipun si Eko pada akhirnya melakukan pemijatan ya, tapi kan di sini ada sikap yang diambil. Ketika Ale merasakan sakit pada kakinya, dia langsung stop. Dia langsung beristirahat dan mengambil kompres untuk dikompreskan ke kakinya. Ambil es batu untuk dikompreskan ke kakinya. Sementara Eko dengan kondisi yang masih sakit, dia masih terus berlatih, dia masih terus bermain gitu. Sampai permainannya selesai, setelah selesai dia baru bergegas untuk mengobati cederanya. Ini kan ada pembelajaran ya yang kita dapatkan dari kasus ini. Ini adalah pembelajaran olahraga gitu. Bahwa ketika tubuh kita itu sudah mengalami cedera, maka tidak bisa dilanjutkan gitu. Meskipun secara paksa kita merasa semua itu masih oke saja, tapi akan ada dampak yang timbul, akan ada resiko yang timbul. Nah, di sini berarti anak-anak didik kita belajar lagi untuk yang namanya empati, belajar lagi untuk yang namanya perhatian terhadap diri sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah Siti. Jadi ada pola yang kita pelajari, ada critical thinking yang kita pelajari, ada urutan kerja yang harus kita tahu juga. Kalau sudah cedera, maka urutan pertama yang harus kita lakukan, kalau dia bengkak, gitu ya, cedera memar itu kan pembengkakan, gitu ya. Berarti solusi pertama, pertolongan pertama adalah minimal kalau tidak ada obat di sekitar kita, kita bisa memanfaatkan es batu untuk mengompres. Setidaknya bengkak itu bisa berkurang, memar itu bisa berkurang. Nah, tadi saya sedikit melihat di chat bagaimana kalau Siti diimplementasikan dalam pembelajaran agama, gitu ya. Bisa Ibu, tapi memang saya sebenarnya minta maaf dulu, saya bukan spesifik orang agama gitu ya, karena saya Muslim biasanya begini, kalau soal Siti adalah ada potongan ayat gitu ya, ada potongan ayat, kemudian ada artinya gitu kan ya. Anak-anak kan selalu menghafal ya Bu, ayatnya ini, artinya ini. Tapi ketika mereka diminta kira-kira sikap apa yang harus diteladani dari maksud ayat tersebut, kandungan ayat tersebut. Nah, ketika anak-anak mampu menguraikan apa yang dia pahami dari potongan ayat tersebut, itu sudah mengantar mereka pada kemampuan Siti. Itu Tuti. Karena dia tidak hanya mengingat, tidak hanya menghafal, tidak hanya mampu mengucapkan kembali, tapi dia tahu. Gitu. Atau misalkan dia tahu bahwa sebagai seorang Muslim wajib sholat gitu ya, karena kalau tidak sholat berdosa gitu. Tapi ada yang tahu nggak sih sebenarnya makna sholat itu apa? Gitu. Tidak hanya menggugurkan kewajiban ya, tapi bisa berdampak kepada kesehatan juga kan kita nggak tahu ya. Ternyata gerakan-gerakan sholat itu juga bisa membantu. Sholat itu adalah waktu di mana setelah kita capek beraktivitas, ada waktu yang diminta, yang Allah bilang harus rehat dulu gitu. Dalam satu hari kita bekerja, biasanya kan kita bekerja 8, 12, atau mungkin maksimal 16 jam gitu ya.
di sela-sela waktu tersebut, di balik kesibukan, tubuh itu butuh break. Gitu. Salah satu break yang paling sehat itu adalah kita dengan mengerjakan perintah sholat itu. Gitu. Nah, itu adalah makna yang bisa kita gali di balik satu gerakan ibadah. Gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mungkin beragama non-muslim, pasti juga tahu gitu. Ini ada potongan ayat mungkin dalam Alkitabnya Bapak Ibu. Anak-anak kita atau kita sebagai orang yang meyakini satu kepercayaan kan tidak hanya menghafal, gitu, tapi dapat memahami dan dapat lagi nanti kita implementasikan dalam kehidupan beragama, kehidupan bersosial. Gitu. Jadi sekali lagi Siti dapat diterapkan di setiap bidang keilmuan. Karena Siti itu pada dasarnya adalah mengajarkan kita bagaimana kita mampu berpikir. Bagaimana kita mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan pendekatan-pendekatan yang dimiliki oleh Siti. Mulailah dari dekomposisi masalah, gitu ya. Mulailah kenali pola, mulailah kita abstraksikan, dan kita runutkan dia. Itulah Siti. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di Sabtu depan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya saya mau tampilkan lagi LMS ya Bapak Ibu. Ini adalah LMS kita. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum punya akun, nanti akan saya buatkan akun. Kegiatan ini sifatnya adalah paketan, karena Siti ada 4 pertemuan yang harus kita selesaikan. Dan setiap satu kegiatan ini, nanti Bapak Ibu mendapatkan materi-materi yang bisa dibaca lebih lanjut, kemudian ada latihan-latihan yang bisa dikerjakan. Untuk di pertemuan pertama kemarin, kita sudah mulai di tanggal 4 September, ini ada latihan yang bisa Bapak Ibu selesaikan. Latihan ini bentuknya adalah pertanyaan pilihan ganda. Setiap pilihan itu nanti menggambarkan satu jawaban yang tepat, tidak ada pengurangan poin. Setiap Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan 1 kali saja, ya. Dan total durasi untuk mengerjakan 10 soal itu adalah 60 menit. Jadi 1 soal kira-kira 6 menit. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah menguasai Siti, untuk mengerjakan soal-soal bebas itu estimasi kita adalah 3 menit sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena ini adalah masih awal, maka saya kalikan 2. Setiap soal dapat dikerjakan maksimal 6 menit. Nanti Bapak Ibu kerjakan, ini kalau saya lihat masih 25 orang, mungkin terbatas dari durasi yang saya buka, tapi tadi saya sudah merevisi, saya menambahkan durasinya, jadi silakan latihan ini Bapak Ibu selesaikan maksimal di tanggal 17 September, pukul 11.59 waktu Indonesia Barat, kalau di sini. Kebetulan saya ada di wilayah Barat, jadi waktu selesainya adalah di pukul 23.59. Silakan nanti Bapak Ibu kerjakan latihannya. Kemudian ini ada Google Slide. Di situ ada contoh pemahaman Siti, ada soal-soal lagi yang bisa kita pahami, termasuk juga di materi hari ini. Di sini juga ada pemahaman soal, Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh lain dari implementasi soal dari soal-soal bebas. Untuk Bapak Ibu guru, soal ini bisa langsung diberikan ke anak didiknya. Jadi nanti anak didiknya bisa coba belajar apa sih Siti gitu ya. Ini contoh ya. Ini melatih critical thinking-nya mereka, melatih kemampuan problem solving-nya mereka. Ini soal-soal ini sangat menarik untuk bisa dikerjakan oleh anak-anak gitu. Nah, ini ada contoh soal bisa dikerjakan bersama anak-anak. Kira-kira gimana kita mengawal mereka, menuntun mereka untuk memiliki satu pembelajaran yang sifatnya memiliki kompetensi Siti. Nah, itu oke. Kalau butuh slide yang bisa di-download, nanti saya akan buatkan ya, nanti saya akan share saja Google Drive Bapak Ibu, biar nanti soal-soal ini bisa Bapak Ibu ambil, kemudian Bapak Ibu teruskan ke sekolah. Oke, ini ada soal-soal lagi. Setiap soal Siti pasti mengasah kemampuan berpikir, kemampuan kritikal dalam
menentukan solusi, kemudian kemampuan dalam menguraikan masalah. Oke, ini ada soal-soal nanti bisa diselesaikan bersama anak-anak didiknya di sekolah. Nanti di bulan November saya akan mengundang Bapak Ibu kembali menyertakan anak-anak didik Bapak Ibu ikut Olimpiade ya, Olimpiade Bebras ya. Kita di bulan November, selalunya itu di bulan November, itu serentak di Indonesia maupun di di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ada kunci jawabannya nggak Ibu? Ada. Tapi kalau saya kasih kunci jawabannya nanti Bapak Ibu jadinya tahu dong, nanti nggak melatih Siti-nya. Dikerjakan dulu. Nanti saya kasih, setelah pelatihan selesai, nanti saya kasih buku-buku Bebras, gitu ya. Buku-buku Bebras yang bisa di-share kepada anak-anak didiknya. Nanti harapannya di bulan November Bapak Ibu bisa menyertakan anak didiknya untuk ikut Olimpiade. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti 2 minggu pertemuan. Kita akan bertemu lagi nanti minggu depan bersama partner saya dari UPJ juga. Kita akan lebih membahas tentang HOTS ya. Jadi kita tadi baru menyinggung HOTS itu sedikit, lebih banyak tentang implementasi berpikir yang relevan dengan taksonomi Bloom. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke MC, silakan. Terima kasih banyak Ibu Safitri. Ya ampun. Keren banget Bu. Ini mungkin sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru mungkin yang ditanyakan. Iya silakan, jangan malu-malu. Oh ada ini dia Ibu Eka sempat tanya nih Bu, ada cara mendownload Bu biar bisa dikerjakan oleh siswa? Ada, dan nanti Ibu siapkan Google Drive ya. Nanti Ibu akan share siap. linknya, jadi biar Bapak Ibu bisa langsung share ke siswa-siswanya. Oke, siap. Mungkin saya mau tanya sih sebelumnya, di sini ada Bapak Ibu guru nggak yang kesulitan untuk masuk ke LMS? Soalnya saya lihat di grup banyak yang kesulitan ya Bu ya kemarin ya. Khawatirnya Bapak Ibu buka link yang berbeda. Yang dibuka latihan IPB, yang dimasukkan akun dari UPJ. Iya. Benar-benar jadi sebenarnya kalau kita lihat ada dua link ya. Yang pertama ini ada dari Bapak atau Ibu Laugra Isma bilang boleh dikasih Kak langkah-langkahnya gitu. Mungkin nanti kita bantu lampirkan ya supaya lebih jelas. Jadi kalau Bapak Ibu guru lihat di grup itu kita sempat lampirkan ada 2 link ya Bu ya, satu yang masuknya ke Bebras, satu lagi ke Bebras itu ke UPJ, satu lagi itu yang IPB. Nah, yang IPB itu sebenarnya adalah latihan soal ya Bu ya, jadi kalau mau belajar lebih lanjut gitu. Tapi kalau untuk materi ini bisa lebih dilihat di yang Bebras UPJ itu. Betul. Biar Bapak Ibu nggak bingung, jadi kita perjelas dulu nih ya. Oke. Sebelum kita masuk ke ini, kayaknya sih udah pada jelas sih Bu. Jadi nggak ada yang nanya ya. Soalnya tadi memang satu kali kalau ada case study gitu memang sudah diselesaikan ya Bu ya. Tuntas tuh kenapa jawabannya itu gitu. Jadi sudah pada paham nih. Tadi aku juga dengerin oh ini loh gitu. Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan kita foto bareng dulu aja kali ya untuk mengenang minggu ini. Gitu. Yang mungkin aku mau ngajak Bapak Ibu guru yang belum on cam bisa on cam dulu nih. Nah, ini sudah ada Ibu Eka sudah nyalain, ada Bu Tuti, ada Pak Arif, ada Bu Arlita. Aku belum pernah ketemu nih Bu Arlita. Halo Ibu. Oke, mungkin banyak juga Bapak Ibu guru yang baru join juga nih minggu ini ya. Semoga bisa mengejar ketinggalan dari minggu lalu ya Bu ya. Terus bisa ikut sampai di minggu terakhir nanti karena materi yang dibawakan meskipun nanti bukan Bu Safitri lagi tetap saling berhubungan satu sama lain ya Bu ya. Ya, masih ada di grup saya juga. Iya Ibu akan tetap ini menemani. Oke, aku akan mulai dari page yang pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lalu aku akan masuk ke page yang kedua. Oke, siap. Ada Ibu Vinci di page kedua.
Oke, siap. 1, 2, 3. Alright. Thank you. Oke, sebelumnya aku mau share screen juga ya. Coba. Tunggu sebentar. Oke. Gimana share screen aku? Oke, mari kita coba lagi. Muncul nggak nih? Muncul? Oke. Oke, sedikit pengumuman nih. Jadi sebelum kita menutup workshop pada hari ini, mau ingetin tadi mungkin Bu Safitri juga udah jelasin sedikit tentang assignment-nya. Jadi di minggu ini tidak ada assignment, kita akan tetap melanjutkan ya minggu sebelumnya. Nah, buat Bapak Ibu Guru mungkin yang nanti masih kesulitan untuk masuk ke LSM-nya juga bisa info juga di grup WhatsApp. Jadi kita tahu siapa sih yang masih ada kesulitan gitu ya Bu Safitri. Ya. Nah nanti kalau kemarin itu ada kesulitan juga bahwa sudah di-lock nih, tanggalnya, deadline-nya udah ditutup. Nah nanti dari Bu Safitri dan timnya juga akan bantu buka sampai dengan tanggal 17 September 2021 pada pukul 11.59. Jadi sebelum masuk ke tanggal 18 ya, kurang 1 menit gitu. Nah pertanyaannya masih tetap sama ya, jawab pertanyaan pilihan ganda, nanti ada 10 pertanyaan gitu. Terus cuma bisa jawab 1 kali ya, jadi yang sudah jawab berarti ini abaikan aja gitu. Oke, kita akan lanjut ya. Terus aku mau ingetin juga nih untuk sertifikat partisipasi, mungkin tadi ada yang datangnya agak telat-telat sedikit. Jadi di sini untuk mendapatkan sertifikat diwajibkan untuk hadir di seluruh sesi, lalu mengerjakan seluruh pekerjaan tugas ya yang diberikan, baik itu individu ataupun kelompok, sama bisa melanjutkan pengajaran di sini untuk dibawakan ke siswa ataupun ke teman-temannya gitu, ke lingkungannya. Nah, minggu depan nih tadi Bu Safitri juga sempat jelasin kita akan belajar dengan Pak Johannes di sini, Pak Johannes Siagar. Kita akan belajar latihan Siti sesuai dengan bidang pelajaran. Kalau tadi sempat ada yang tanya, kalau pelajaran agama gimana sih? Terus tadi Bu Safitri juga sempat bawain materi kalau misalnya diaplikasikan di matematika ataupun biologi. Nah, nanti bakal lebih dalam kita pelajari di minggu depan. Jadi, stay tune terus ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, lalu ini kalau misalnya Bapak Ibu Guru yang pengen bergabung dengan komunitas kita sudah ada di Telegram sekarang, bisa join di sini. Jadi nanti kita bisa share Bapak Ibu Guru, kita bulan depan ada workshop apa nih gitu, atau kita ada mini workshop apa yang akan kita bawakan gitu. Jadi bisa ikut nanti untuk menambah ilmu juga ya. Lalu di sini juga bisa tahu informasinya. Kalau misalnya takut Telegram nih bunyi tulit-tulit gitu, bisa juga nanti Bapak Ibu Guru ngecek dari Facebook nih. Mungkin lebih ini ya, lebih enak ya, bisa langsung dicek gitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu Guru yang suka juga bikin video, mungkin udah tahu juga nih informasinya. Kita udah info dari beberapa minggu yang lalu, kita ada lomba video gitu dalam rangka merayakan 17 Agustus. Masih udah lewat dikit tapi nggak apa-apa lah ya. Nah di sini kita punya kabar gembira nih karena banyak Bapak Ibu Guru kan masih sibuk di sekolah gitu. Jadi yang banyak yang kayak Kak tolong dong diperpanjang. Nah kita mendengar saran dan masukan dari Bapak Ibu juga, kita perpanjang nih yang harusnya selesai hari ini di tanggal 11 September nanti di jam 23:59 kita perpanjang sampai dengan tanggal 14 September 2021 di jam 23:59. Jadi masih ada waktu nih untuk buat video dulu singkat. Siapa tahu ya kan nanti videonya ternyata bisa menginspirasi Bapak Ibu Guru yang lain juga gitu. Nanti bisa menang laptop ataupun GoPay, lumayan kan, bisa buat nambah-nambah gitu ya. Nah, Bapak Ibu Guru mungkin yang mau ikut bisa ini scan dulu di sini, ada barcode-nya, ada syarat dan ketentuannya, bisa dibaca lebih lanjut di sini. Begitu. Oke, terima kasih sekali lagi mungkin kepada Bu Safitri dan juga Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya hari ini.
sudah 2 jam kita bersama di hari Sabtu ceria ini ya. Mungkin sebelum kita menutup workshop ini, aku mau minta ini nih Bu Savitri bisa kasih pesan dan kesan dan juga mungkin semangat kali ya, kan minggu depan kita udah gak ketemu Bu Savitri lagi. Oh gitu. Iya. Mungkin nanti ketemu lagi mungkin di sesi pelatihan yang lain kayaknya ya. Iya betul. Jadi kita kasih pesan dulu aja Bu, biar nanti nih Bapak Ibu guru yang di sini semangat ikut terus sampai di minggu keempat. Yes, saya ucapkan terima kasih dan senang banget bisa ketemu sama Bapak Ibu gitu ya, meskipun kita bertemu di dunia maya seperti ini. Nanti insya Allah nanti ada kesempatan kita bisa bertemu langsung tatap muka gitu ya. Dan jangan pernah ya, karena saya adalah pendidik, ya, umumnya juga di sini adalah pendidik, meskipun mahasiswa juga akan mendidik dirinya sendiri juga gitu ya, bahwa CT itu penting karena dalam pembelajaran abad 21 semua keterampilan utama itu didasarkan pada keterampilan CT, critical thinking, problem solving, maka itu harus dilatih dulu ke semua anak kita, saudara kita gitu ya, tidak hanya kepada anak didik saja gitu. Terus belajar, jangan pernah lelah gitu ya. Terus menjadi pembelajar seumur hidup. Wah, udah kayak visinya kampusnya UPJ nih. Salam kenal buat Bapak Ibu semua. Insya Allah kita ketemu lagi di pelatihan di sesi-sesi selanjutnya. Gitu. Itu aja mungkin ya dari saya. Oh, tadi saya titip pesan. Kalau boleh nanti kirimkan saya video testimoni gitu ya. Video testimoni singkat saja. Nanti itu kita akan sebagai bagian untuk promosi kita juga gitu ya. Testimoni menurut Bapak Ibu, Siti itu se-enjoy apa sih bisa melatih kemampuan kita dalam problem solving gitu ya. Kemudian bagaimana pengalaman belajar Siti dalam 2 pekan ke belakang gitu ya. Tuh ya, kira-kira seperti itu. Nanti untuk videonya nanti kita informasikan lebih lanjut ya Bu untuk detailnya ya, biar nanti Bapak Ibu Boleh. tahu mesti kirim kemana gitu ya. Oh iya, dikirim ke WhatsApp juga nggak apa-apa, nggak usah durasinya panjang-panjang, testimoni ceria aja gitu ya. Singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas gitu. Oke. Terima kasih. banyak, Bu Savitri. Terima kasih. Untuk pengajarannya hari ini dan juga waktunya. Marilah kita tutup ini minggu kedua gerakan pandai berarti ya. Gerakan pandai. Yes, terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih. Sehat selalu sampai Terima kasih. sampai jumpa di minggu depan.